Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fitani. Utai bab nerangno piro-piro fitnah, piro-piro ujian, atau piro-piro coba, utawi piro-piro prahara, piro-piro tragedi. Babu maja'a fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan. Utai bab iku babe perkara jarang teka apa fi qaulillahi ta'ala ing dalam menyangkut dawuh Allah ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedya sira kabeh utawa menghindari sira kabeh utawa napa nggih menghindari utawa wedya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora bakal mekenani temen apa fitnah, kang ora mekenani kang tidak mengenai apa fitnah. Alladzina zalamu ing wong-wong sing zalim mingkum sangi sira kabeh. Khososan hale tertentu. Wa malan tentang perkara kana kang ana sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yuhadziru iku nyekei peringatan sapa Nabi. Yuhadziru memperingatkan sapa Nabi. Minal fitani sangking anane pira-pira fitnah. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Bishr bin Sari haddatsana Nafi' bin Umar an Ibnu Mulaikah haddatsana Nafi' bin Umar an Ibnu Abi Mulaikah qala dawu sapa Asma nu adi Aisyah an Nabi sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi ana ala khaudi ana uta ingsun iku ala khaudi kowe ngatasé talaga ingsun anta zero hale ngenteni sapa ingsun man ing wong yari diurang bakal liwat sapa man alia ing atase ingsun. Aku sok nak wis mati iku ngenteni umatku ning telagaku. Sawise tak enteni fayu khodu mongko den alap mongko den dicabut di napa iki cabut dicerabut nih lho. Sapa binasen sapa pira-pira menungso minggu saking arah ingsun. Fakulu mongkang ucap sapa ingsun umati utawi wong iku umatku. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah lewat malaikat sing jelas malaikat sing untuk kita king Allah saya awal langsung fayaqulu domirin la tadri masau alal qahqar la tadri ora ngerti sira Muhammad masau ingkang hale padha mlaku sapa nas alal qahqar ing atase mundur ke belakang. Qala dawa sapa Ibnu Abi Mulaikah Allahumma inni a'udzubika an narji'a ala aqabina. Allahumma do Allah a'udzu nyuwun bawur ingsun dikakawan panjenengan an narji'a ento bali kita ala aqabina ing atase pira-pira dalaman kita. Aunus kana utawa den fitnah sapa kita. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khawd. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khawd ing atase telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun. Yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta idza ahwaitu sehingga ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lagum supaya iso nyekel sapa ingsun gum ing rijal. Uktuli ju mongko den carabut mongko den tolak mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku mongko ngucap sapa ingsun matur ingsun ay rabbi ashabi. Ay rabbi dur pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Siapun jawab sapa Allah, la tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri orang ngerti sira. La tadri orang ngerti sira ma ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku utawa sapa ashab badaka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukar haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahl bin Sa'din yaqulu sami'tu Nabiya yaqulu ana faratukum alal khawd ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khawd ing atase telaga man waradahu syariba bihi
Manti sapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut sariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut wa manti sapani wong sariba ngombe sapa man minggu sange khaut lam yasma mengko ora ngelak sapa man badau sause syarab abadan ing dalem selawase. Niki dawuh Nabi layar itu yektine bakar liwat alaya ngatasé ingsun sapa aku amun pira-pira kaum. Arifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing akwam wa ya'rifu lan ngerti sapa akwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya summa yukhalu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané akwam. Nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya nu gawat darurat. Ini sifatnya gawat dan mulai kita bukan. Jadi itu ini kitab Bukhari di juz 4 ya. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir di juz 4 itu nerangno kitabul fitan ya, nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sausia Nabi la yaumil napa ya. Ini makna tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik masuk kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad sing otentik, yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik ya, secara sanad ya, secara mata rantai sing solid ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Iku terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering menghentikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah menghentikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau ini bahwa nanti pada akhirnya saya mungkin rokok itu rawung dolim termasuk kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok khaudun Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan sebagian riwayat khaudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. Ada jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning rumah. Orang eling pengen. Padahal eling pangeran di sana rumah itu ning dalan. Cuma dia ini selerane kan ini ning masjid. Wong itikaf seminggu oke kira kak. Nggak boleh seneng pengajian yang ngono. Wong ini rasa seneng ngaji sing kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepak di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepak ning masjid seminggu kekere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu itikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10-20, nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu kan? Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga.
Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu kamu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, mun beda sing terlambat ben sampean ngaji ya sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua bentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rumah tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Juga orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksud kiai drengkinan bebabel bakso kan gak? Babel bakso drengki-drengkinannya bebabel. Orang malah bebabel es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, babel bakso jejer babel es rukun. Bukan bar mangan bakso tuku. Tapi babel es pada adem itu kah? Bukan. Itu saingan, itu menunjukkan saingan tak jumlah. Mulai kau aku rada aman. Kau tinggalnya aku dua alimnya sekali beraku aman. Paling mau kita ingat aku adir musuh. Kau kelas-kelas ringan kan musuhnya ke kelas. Orang ini kena ngalim tulisan kaliber. Jadi rapat itu musuh. Maksudnya ngalimnya kaliber terus fasilitas biasa. Uang rapati nyucu, uang rapati hormati, uang rapati dengki apa? Kalau mak turun temangtang yang kau dengki apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati dengki mun kula elmoni. Jadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Aman. Berapa kayak gitu? Aman, itu istiadat. Jadi untuk menjaga keamanan. Kali merah kali pernah di wong nyucuk wong dobar, mesti wong mencet. Kali sepi, wong dobar gegere. Ini termasuk strategi ngadepi apa prahara. Artinya sakit di ilmu nih. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa den. Dan kulon biasa mama-mama tenggin kulon tiga ngerumbal be anak kulon. Enggak, ini biasa ada mobil diremkes, mau ke bareng kulon. Kak, lagi bentukes. Kalau betul mobil, nah udah umat yang muter berang-birang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sehingga lahirnya tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad di sini itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berduri, soalnya mengerim mengelas yang berduri, orang terus baca. Ini itu syukur. Jadi
wong Jawa. Cari rasa cocok wis mau grudal gitu. Misalnya rasa-rasanan kiai beda partai mau grudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramalan gini, tak pikir bodoh ramalan tinggi, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikisi gue ngeluh sidik-sidik. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan suaha'u, orang-orang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Bapak Madun gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pengkodok kulo rata atau ajaran. Wah, ada tinggi aja tangklet kulo. Gus yuk buatan ngobrol ajaran ini kodok jenis. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, ya bantah-bantah. Nak takok tak jawab. Ini umum kulo perhitung dong. Itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh cerita, nih bimbang dengan wong kesolehan si pintu-pintu, wong keluaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, atau tarifnya ini dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami subuh. Nggak lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya yang imam subuh. Wah, emproh. Wara ini sing piye kotak nabi ya tamu tune sing piye kemudian polisi itu sekitar oh rata itu pokoknya sing imami imami meriah asipe apa jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek, dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawan itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basrah. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basrah. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basrah, Nahawan, Asbahan, Khurasan. Itu kan sampai orang-orang Kufah datang ke Medina. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Said Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi.
Ya Ibnu Abbas itu kan misalnya di sini Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Sayyid Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini, Yabna Ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah pinjaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ini pun terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, daerah Korwa medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah deh. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya saya Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Terus kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Sayyid Husain terkenal Sayyid sing brengkel. Mulanya kena diceritain Sayyid sing turunan Husain. Ini rata-rata brengkel-brengkel. Enggak, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil walawale cerita Sayyid Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Husain hadihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pas dimutih Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Nanti sama. Si Aduh nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran tak nikah Ahmad bin Nasir, itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang bunuh ya idola. Yang jelas ya nopo idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Dalam mati idola no sahabat sopo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa idola no sopo sing ora jelas, penting etika. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat, jika perilakunya variasinya banyak.
Loh, kan ibu betul kuya dulu. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Sehingga orang Sunni bentuknya betul-betul. Enggak kebetulan. Enggak kebetulan ini. Oh, pengamat itu ngamati sholat Umeno paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholatnya Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya Umeno pusing. Dia ini terkenal alim. Loh, akbar. Orang yang wakil. Allah. Oh, sedekah orang sing ngene, orang sing ngene, orang sing santai, orang sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Itu barokah bolak, nah keyakinan orang Sunni itu semua sahabat layak nopo diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya orang Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh. Paham ya? Jangan ngerti kenapa sih acara berpikir demi langsung nih boten. Mau kiai itu bisa ini daerah banget. Masjidnya juga Islam orang malah diungu. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Dari sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Karena jelas di TV kan nonton benderanya Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, Said Hasan itu rasa seneng perang, tapi itu mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa, perang barang, gerwapan titik, nopo poli. Ya, menjadi sejarah berulang. Ya apa-apa, memang perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Ini disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Asal tafsirnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau anak kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk asal tafsir Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'annas, kalau Ahsan untuk asal tafsirnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Ali. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kau konco pun arah musuh tukaran musuh itu kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam itu dia musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah? Jadi musuh. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing waktu diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang diusir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu.
Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610 ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral tinggal minggat, gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad beberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Nopol ini kepulauan King nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam, terus Masjid Sambokong di Semarang itu diyakini jenggo Dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, Bekesata, Bekesata, pokoknya untuk sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India, karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, kalau kan aku lama tuh, orang Solo itu pasti asli meten kene. Mani pesa ndak kereta. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Tiga makin orang si Jawa. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebenarnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini rikulah terus nama lagi tentang hati sohe. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Terus sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, hela kabadihim dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam haten-tinaten berumat Islam itu. Sama na'ani guys. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa karena tidak ingin melihat umatnya kok saling kan orang Islam mau paten binatang dan apa. Nah pangeran es mentang-mentang pangeran pun ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duitnya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat di Cina, akhirnya Islam di Kilo Patang, minggat di Aceh, akhirnya Aceh sakit. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran kecewa keraton itu minggat. Akhirnya orang Islam di Sulawesi, orang Pangeran ada berkeliaran itu. Berhubung misalnya jadi Pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya dobe pondok, dobe gerak.
Nah, mau tetap neng keraton, mau neng taman sari terus demenan terus malah repot. Nah, neng keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar telir, pria punya telir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak minggat malah apik. Iku gak menyebar. Uga-uga ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti to menyep. Nak minggat dadi udun ning kono. Dalam tuh sejarah pondok-pondok gede wae baru kayak tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, keren nyebar. Zaman tanya saja sejarah melilir boyo kerabat sampai ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang kok munafik. Lu kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak gak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama bapak saya, tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata kataran meningkat untuk tuban. Itu penting, itu tadi kan cuma repot kadang untuk tukaran meningkat lagi. Jadi ujung. Berarti meningkat. Nah ini cerita. Maka tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minyak. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawab ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran itu mau konge, bahwa ini alam apa? Aku luwe roh, mungkin mau makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang sekarang rai saya jelas. Nurai ini, saya kadang nurai Cino, ya kayak cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara Arab. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya juga sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Udatua Cina, Putri Tempo Cina. Usmino Cina kok nak apa dok kajian? Saya sengaja berroh, memang tadi dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya yang mungkin tuh kalau baca turunan Nabi. Agak turunan Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal, Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau kan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Mau coba sunat Nabi kok. Jadi Gus gak sunat karpet ya. Kan tak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Juban Abu Lahab juban. Ya iki juban ana Nabi to Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane juban. Dibaca nggih napa? Oh pancen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak salat. Salat sunan Nabi yo salat itu mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal kenapa? Agak deh. Karena kalau versi film, versi tenar apa tuh? Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban deh, kiai dijahat. Orang ada orang Juban, ada murah, lama. Aku aja kan kita film, orang Juban di kono. Jamannya Juban di kono kok.
Sebagai jadi tangan-tangan jangan gitu bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham, seneng ngamuk berarti salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik, tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan, akan berlalu secara baik-baik. Jarang ono wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Apa wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi ada wong suka baru kayak disio. Jarang juga baru kayak menina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu barokah. Mereka kersane pengiran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat di syariat no. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pengiran sing dudu coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kafe, orang di toko, tak ada drengki di toko, kafe di toko, akhirnya barang murah, mereka sing kompetisi akeh, sing untung konsumen. Gue ngaji mak suwe aku, lalu kamu terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang kajian Nabi ngajak nomor permohonan dengan aneh-aneh, mas gue roh aku ngaku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sama menjadi tahu kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro, Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutowijoyo namanya Panembahan Cina. Itu begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada kode kekasih. Terus kode kayak teori wong Jawa. Kowe nak di anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak nabok kakak cek luwih trimo, ditabok kakak tapi wong liya kowe malah rae. Mulai sia-sia bertua ora apa-apa. Dibang sia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya kanjeng Nabi sadar tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal sia-sia balan iki. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue lebih gampang timbang disia-sia wong mesti ra terima sapa wani misalnya anak lha nak kakak misalnya adik kan ngono lho itu detail sekali di kitab ini itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kali mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang. Ora usah ngresno partai Islam pirang-pirang kudu disitok nembe ora iso sunat pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena gak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran kok tukar? Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak nganggur. Tetap pinter pangeran kok. Lho nggih, misalnya partai Islam tunggal iki diserah panggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambu kabeh. Akhirnya untuk aktivitas alhamdulillah. Tidak apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gajah kepentingan loh. Tidak apa-apa, itu ada hikmah. Mau ngantul, gue keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti nih ngonton. Siapa menggiri bukti, menggiri kertasnya tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasid. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis
Gak ngarang untuk Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Gak iso bongkar orang. Iya betul. Pengeran warai mana agar tua kau yang aneh benapi jawab ini alam apa? Kau malaikat tak paling para pengeran jawab pengeran ini anak alam alam apa? Apa roh aku itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat, misalnya hasil dia haram, berhenti di nopo haram, itu saya. Ya begitu ya, ada apa-apa haram bukan tetap haram. Mana kalau di guyonan Gus, kalau nanti kita ke itu ya, kados makan kewan-kewan sing bahagia kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Jadi ya, aku itu mau apa nanti haram? Ibu di halal kan malah lontek, malah ramah kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda sih jawab. Gak cek ya ono tak pasti kurang ajar, aku kurang ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ulo, rano apa. Misalnya populasi tikus terus banyak ngalai jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Dan ulane bontek, rano teman tikus. Nanti populasi tikus luwe akeh timbang manusia. Entek itu malah tok. Kenapa? Tapi halal loh, gue tak pangan loh, jumlahnya gue luwe akeh, mereka harus dimangan, terus kadung luwe akeh, gue sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor, bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan, itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tidak ada nulis takrib. Makanya termasuk yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman di keraton, nak malah di Taman Sari. Jadi ono hikmah ini hingga terjadi ulah. Itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Bagi kalau terpakai, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Nah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul. Diundang Nabi mau masuk haud, dieling mau pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Enggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mengenai kalau nyuwun tentang pengajian niki, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok mbek wong yo wes ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Kalau kira cocok wong nanti sudut langit asal ijek Islam utawa kafir dini atau kafir sing gak arti ora jelas. Sale kula kuting wong. Wis pateni ya, rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudimah, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama nopo agama. Nah, sama ada di TV ini, rompak Somalia itu masjidnya mewah-mewah, mereka kampung Islam, mereka ngerampakku jenazah di revolusi gaya negara nopo. Nah, ya kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan nopo Islam. Mereka terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bujune wong, cara agama kadang diarani amat.
Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali darah nih gue marah, tanya memang dia oleh tidak, lu nggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan yang kemudian ini ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ada kerusuhan Mei itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula mati-mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Ana kula salat sunat yo rapati ya. Kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimal. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula aku ora seneng kok, misalnya bis warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel ya repot. Aku kan mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahasa Islame kok sederhana iku apik nggo jaga stabilitas. Nggo jaga apa? Kok repot. Mari bin rahmat Allah jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon tak jadi punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi ke kelainan. Jadi koyo nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot kan. Kalau tidak cocok apa ini dibiarkan. Tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kok kita bangun negeri. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kok kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama? Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, kok tidak mendesak? Apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan nggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu tidak dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggalis, mana depan kerawaan nih. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Tetapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya orang pas ngaji ini dibom, orang pas kongkong ini gini warung apa? Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca itu pas sholat ke rawan ngenteni pas sujud. Bukan nemen oleh nyolong tuh. Iya loh kita riwayat pas nopo. Bukan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sinala yubiya mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditambah nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Mungkin kesatrianya kan. Dia tuh cerita dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah. Orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul bid'ah ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu bid'ah. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan.
Niki kalau mau tentang sarai tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang anjing pun rokok. Bid'ah ringan. Itu kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dengar, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kalau wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Terus Islam di Indonesia cara jenengan dia, aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik, ya di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas, tapi ya terbaik. Artinya tidak jelas itu kata anjeka nganggo pakan minim, gue rupa di masjid tidak. Nah cara orang Timur Tengah janggal, pakai anira Islam juga orang kok di masjid lagi 3 huruf kue, baru dicoplok meneh, kata anjeka lah, sing talanang kiai ini tak ustadz ora keberatan, ben ngono. Anggap aja semangkat. Mereka lagi ini ditakoi, gitu kok dagang untuk itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat si apik so. Yang penting kancane orang keterucut si apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Saya rata cocok PKB ke partai D, rata cocok P3 ke partai D, rata cocok pondok hidup ke pondok D, rata cocok jamaah Toriko apa ke jamaah D. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah di reonotet berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ketika ada ini diangkus, wonten dia betul tetap jenengan. Awang Indonesia atau enggak? Wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jadi ada rata tahu orang Kurdi. Dia tahu Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya, semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya secara ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok, tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini daripada ada diusir geremeng rapopo temennya gak mati tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela, dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi Sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu ruhum mereka itu akhirnya. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berada pada bukan bunuh nilai. Itu jelas sekali kan bunuh musuhnya pas turun di pateni, pas sujud ke sisi Ali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali tidak cocok kamu ya perang tanding apa? Tentu. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang
Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah jari ini mereka tahu roh aurat. Kamane ra tahu roh aurate wong liya. Bareng ambruk mat naik kalah terus udah maju. Ya ana sing tahu kok tenang ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar wae berarti ya terus. Lah ini kok mlayu mergo roh aku waktu tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Maju mergo dari roh berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh go ora iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik, ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut, karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya habis itu terus sampai periode Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel gitu, kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak atau biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Muga mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati bener iki kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik ya kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya penting nak jadi tokoh. Mergo nekate gak karo. Itu dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan agak Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat agar gak melak afiliasi dengan kerajaan dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten Sayyid sinten Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang kuno, sahabat yang abian, itu ragu muslim, bukan orang mereka puas raka aku. Orang apa? Paham ya? Nah. Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah ada ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahu qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai Qur'an Kairo, ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah, dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini. Mulai di Nabi Susu dia pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenis Hindu. Itu nak kurang ajar pol, kita yang ngunyah-ngunyah jantungnya saya pinter. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih, mas, tahu dengan Islam damai. Aku mau perang ya. Saya kira impas mas, aku mata ini dalam pirang-pirang, dia mata ini dalam pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus membangkan satu pegangan hidup Islam nurabbi insifaron wa qataltumuhum kibaron. Lewat cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede buat paten. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbarul kabair karena logikanya kan nurabbi insifaron wa qataltumuhum apa? Gitu. Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh.
Orang kelar tuku susu dari wong adol beras, orang utang-utang kok, gede-gede di pak. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono. Iku beno ae. Ndak nganti-nganti apa tok. Paham ya? Kita tahu ya, misalnya karena pulau itu ya dihukumi sing ringan. Nah, misalnya rata tak, misalnya kelompok Wahabi, apa Salafi, apa rata tak ziarah kubur, anggap orang kurang kerjaan, itu kan ringan tuh. Hukumi kono apa boten? Kita dihukumi orang gak jelas. Orang hukumi itu sirik. Kalau sering nanti cerita dong. Kanca kula nu wong alim, iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilaitan Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Mungkin tapi tidak begitu Wahabi. Dari itu dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semua maca kitab di syahadat temenan. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatik, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuma lagi dibaptis kan maca apa? Mereka dianggap sih. Lah kok orang tak mau coba tapi gelo. Ayo pada data tuh gelo. Saya mati ra ubet. Balik kalau nak dihukumi, kalau sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi itu tanggo kula wonten tinggal bundut. Kula kan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin sowan Gus. Mudine tuwa sering tak Gus. Wong senengane ngentor mati gak mati. Akhirnya bakalan gue, dan sering tuan gue. Gue kancakan kakaknya. Sering dipanggil kok. Gak tau mati aku lah emang jadi mudin ke mati malah lara. Malah rana sing naut kan. Seneng jadi ini gue lah. Mereka bagian talqin, tak bagian ini gue betul nanti bukan talqin. Pertama tak darah ini isbah ingin dia. Jadi tak kandani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi gue akan sekuen, keluarganya kondok. Mbak jatah kamu gak mudin. Ini tanggung tenggur, Gus. Wonten tonggo, niku nak sholat niku madhep ngetan. Saat itu namung setunggal, aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepuluh jika nak mati, misalnya iki pun tua. Niku disolatin apa mboten? Oh enak jenengan takoki sholat itu jaringan. Penting waktu takoki sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho. Nggih kata ngomong sing semangat darani sirik ya kan. Oh aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Karena sholat kira sholat itu ringan. Saya menghukumi rasa sholati, maksudnya rasa sholat dan anak yuk bentuk. Karena keekstriman itu memang nyunyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Mau bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fasik itu kenapa? Gendul. Jadi narasi tak uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fasik gendul. Misalnya uang tukang garang penjahat, jadi gampang. Wong tukang dino, wah, BTS, lonte, pokoknya dia mau ngomong sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah stoknya istilah wadah. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Orang PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa ya? Lonte orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, wong tak jelas itu. Tapi bosan, mau juta sirik, kamu juta apa? Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo innawa la yaghfiru ayyushraka taruhane sirik kudusane ra kena disebut. Lah nek dihukum liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Bukan kesalahan jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak penting. Nah kan ringan, nah ringan cocok kalau. Kalau aku udah dikiai yang fatwanya yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmagandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Astajirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur, karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia.
Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, dia falam maro asam sana kok, bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarna syaitan. Fa inna tatlu qarna syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung ini ganggu srengenge. Iku ketok nak orang Arab ini jahiliyah tenan, dia nate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik, nak darani kulon masyrik. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul ya? Kidul itu napa janubi? Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab itu madhep ngalor itu jadinya tidak begitu. Kok balen iki? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalornya tentu maksud. Itu kan berarti sini itu kenal Maghrib, sini kenal Maghrib. Tapi orang Arab kan cara ngukur kan begini. Hingga sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya uang arah sebulan ngadep metan itu. Paham belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Dan menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Ini sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan uang madhep. Ya, ini kan bisa. Mulane Islam antipati ono salat kok. Wae metune srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Kalau Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau yang salat pas srengenge metu. Surup yo ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mana kalau seneng kalau kepada ulama itu aku nggak pasti sholat itu. Aku itu malah duka malah tengah itu aja nggak bisa. Umur gua itu nggak boleh kadang-kadang pada ini tak itu secara syariat nggak itu dasar cocok. Ini menunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim mengatakan falam maro asam sabai siwatan qala hadza rabbi hadza. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Jelas oleh pentingnya matahari. Jelas oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Jelas oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Atau gue ngopi, dan nggak empuk. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Bencoramu yang haram Allah. Mau haram lihat ya kira. Cara baca pulang nggak betul. Pulang terperokok. Lah dari mu'i rokok haram, malah gue sing haram rokok tak bodoh dia haram dong misalnya gue biasa gue kalau haram wah malah parah sing haram raiku tak apa ya karena aliran-aliran sesat itu pak paham ya, jadi Pak Ngaji ini sampai ngerti, jadi saya mohon ya
Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan, kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja, nah kita harus jauh, yaitu gampang tahlil. Terus tak tambah standar mengelah. Nah rata rata begitu mengatani ngajak bola-bola, itu ringan-ringan. Kali rata rata bertua mantu, rasa kuat, orang juga, itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini itu, maksudnya gini kok malah partai. Maksudnya raja, saya raja lah orang melakoni kan jelas. Kamu sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Kalau ngomongnya orang ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Kamu sing ngelakoni ya jelas. Mana kalau kata ikut sudah nak buat derek nyalek-nyalek tahu apa. Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, tak hukum tak jawab bang. Takoi partai-partai pusolihin, anti partai ini. Nanti kalau tak, berarti jenengan kultur orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Pun terus nangis. Eleng-eleng ya, inna bukot ahdatu. Padahal orang-orang itu yang disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa baik. Itu mendikan ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sama jangan terprovokasi sama kita di luar tahlilun itu ringan. Wah ada akibat bobo, tadi denger itu. Masa rukin kiri lang, bupati ini bujune kelaparan tuh. Zaman anak bujune sering kelap. Malah bupati ini. Parah. Zaman kita gunting lanangnya sering ngomong. Parah pak bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, saya untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Andari tanah nawazuliyatuna wa tolakatuna wa tadamitatuna wa mukhifuna ya wa rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya wa nasaluka ya man la taruhu wa la tukhalidu wa la yasidu ولا تغير حوادث ولا تغير إلا أدخلنا في ذلك القصير واذكرنا بفترك الواقع من بطن كل شيء فيني وفيه ما حمد وحمد في الجوارات وصدق قولنا في التحقيق يا شركي يا رب يا مشرق الفتن ويا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان اخرسنا بأيديك التي لا تنا واكتفنا بكنفك إلى البر إنه قد يكون قلبنا لا إله إلا أنت وإنا لن نهلك وأنت معنا وإنا لن نهلك وأنت معنا وإنا لن نهلك وأنت معنا يا رجانا فارحمنا بقدرة عليك يا عظيم لرجالك يا عظيم يا عليم أنت بحاجة عليك يا ممنون علي بقدرها يا كفنا أو مغفر لكل المذنبين أمة حبيبنا محمد واشفع لهم وعافهم إنه لا إله أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك وإنهم يا إخواني فيك وإخواننا فيك في جنتك وفي رضاك فاشكرنا وترجينا وبينهم مؤاخذة نرسل ذلك إليك يا ومواساة وإليك يا إلهنا يا الله فإنك الحق الصمد وأنك الحق المبين اجعل يا الله من الفاعلين إليك مع الناس إلهنا يا الله حسن الحلاوة إليك وحسن الدعوة إليك وحسن حتى نكون عبادتك وعبادتك عبادتك يا في كرسك وفي حسنك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين.